Terpatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dengan damai sejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah bagi kami yang dari atas dan keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi perdamaian seluruh dunia, bentukan gereja kudus dan baik persatuan semua, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi umat kudus ini dan bagi mereka yang masuk dan beriman ke kusukata sapa kepada Allah, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi metropolitan kita Sergi, kepustulaan kita hormat, kegiatan dalam Kristus dan bagi senap kemeluhan dan setelah malam, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi pemimpin negara kita Jokowi, bagi negara kita ini dan bagi mereka yang memerintah negara ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi kota ini dan bagi setiap kota dan tanah serta bagi kaum tinggal di dalamnya, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi cuaca yang baik, berlimpahnya seluruh bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi mereka dalam keadaan atau darah, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tentram keselamatan mereka, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Bagi kita dari semua kerusakan, merupakan Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah Selamatkanlah kasih-Nya dan bahagia dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah Kami kita tersuci, merupakan kemuliaan tiap abad dan selalu kemarin bersama orang suci. Marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang dan lain dan dengan sebab itu kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan Kemuliaan hormat dan sembah dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Berserulah kepada Tuhan, hai seluruh bumi, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Oleh doa Sang Theotokos Mukalis, selamatkan kami. Di dalam kota Tuhan segala kuasa, di dalam kota Allah kita, dengan damai sejahtera Dia telah menegakkan tempat kediamannya. Oleh doa Sang Theotokos Mukalis, selamatkan kami. Dia telah bersemayam di Sion. Oleh doa Sang Theotokos Mukalis, selamatkan kami. Mari sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan. Selamatkanlah kasih-Nya dan bahagia dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah Kita tersuci, terkati dan mulia sampai Bapa dan selalu kemarin dengan segenap orang suci, mari kita menyerahkan diri kita sendiri seorang lain dan dengan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan Baik dan mengasihi manusia serta kurang sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Selamatkan kami, anak Allah, oleh doa Sang Theotokos Yang bernyanyi padamu, Haleluya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Selamatkan kami, anak Allah, oleh doa Sang Theotokos yang bernyanyi padamu, Haleluya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Selamatkan kami, anak
demi keselamatan kita. Jadi hadir dari Sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maria, tanpa berubah jadi manusia, dan disalibkan ya Kristus Allah kami, oleh mati menginjak-injak maut. Satu dari Sang Tritunggal Kudus, dimuliakan bersama Sang Bapa dan juga Sang Roh Kudus, selamatkan kami. Lagi sekali lagi dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Berkasihanlah. Selamatkanlah, kasihanlah dan buka kami ya dengan rahmat-Mu. Berkasihanlah. Atas suci berkat mulia Sang Theotokos dan Sang Maria suci. Baiklah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang lain serta setelah hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Engkau ya adalah baik dan mengasihi manusia, serta telah menyampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu tas panjang segala abad. Amin. Siaplah hatiku ya Tuhan, siaplah pendengaranku. Aku bernyanyi dan menghidup dalam kemuliaan-Ku. Apa yang harus ku persembahkan kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Dia karuniakan kepadaku. Aku akan meminum cawan keselamatan dan berseru kepada nama Tuhan. Hikmat tegak waspadalah. Mari kita menyembah dan bersujud pada Kristus. Selamatkan kami anak Allah oleh doa Sang Theotokos yang bernyanyi padamu. Haleluya. Kelahiranmu ya Sang Theotokos telah menyatakan sukacita ke seluruh dunia. Daripadamu telah terbit surya kebenaran, Kristus Allah yang telah menghapus kutukan dan mengaruniakan berkat dan menghancurkan kematian serta mengaruniakan hidup kekal. Melalui kelahiranmu ya Engkau yang murni, Yoakim dan Hana dilepaskan dari celah kemandulan, serta Adam dan Hawa dari kelabukan maut. Umatmu merayakan hal ini setelah diselamatkan dari hukuman pelanggaran mereka dengan berseru kepadamu. Si mandu telah melahirkan Theotokos, pemelihara kehidupan kami. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena Engkau yang Maha Kudus telah menyampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, tetap sepanjang segala abad. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa
Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang selamat. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Lebih kuatin amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Hikmat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada gereja di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Mari perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan seperti manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang bagus sadar membaca? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil suci menurut Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum, Bishem Hamashiach. Waalaikumsalam. Saudara, untuk mendapatkan kepercayaan Allah di dalam hidup ini tidaklah bisa seperti orang membalikkan telapak tangan.
Tetapi orang itu harus mempunyai ilmu dan ngilmu. Ilmu apa? Adalah dia bisa berpikir yang baik dengan melihat fakta-fakta yang ada. Tetapi itu juga tidak cukup. Tapi dia juga perlu namanya ngilmu. Antara ilmu dan ngilmu itu beda. Kalau ilmu itu terkait dengan cara berpikir, cara melihat, dan cara menganalisa tentang apa yang dilihat. Tetapi kalau ngilmu itu adalah berbicara tentang batin. Nah, makanya ada falsafah Jawa mengatakan bahwa kalau kamu ingin mencari agama atau mencari hidupmu, pergilah ke Ponorogo. Apa itu Ponorogo? Pono itu mengetahui, rogo itu badan. Mengetahui badannya, mengetahui tubuhnya, mengetahui raganya. Apa yang diketahui dalam raganya ini? Yang diketahui bahwa raganya, tubuhnya itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kemelengkengan, dan tidak tepat sasaran. Nah, untuk membetulkan ini, maka perlu untuk noto diri, atau dikatakan menata kalbu, menata batin dan membersihkan batin. Nah, untuk membersihkan batin itu, saudara, harus betul-betul berjuang. Makanya di dalam kejawen atau ngilmu Jawa, untuk dapat menata kalbunya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, itu perlu topo. Bahkan toponya itu jadi bermacam-macam. Ada yang topo belum 40 hari 40 malam di bawah tanah. Ada yang katakan topo mungkung, artinya bahwa dirinya itu direndam di air selama beberapa hari sesuai apa yang diinginkan. Ada yang puasa ngerowot, artinya makan yang ada serowotnya seperti talas, seperti kaspe dan lain sebagainya. Ada yang topo muti, yang dimakan ada barang-barang yang berwarna putih. Nah, ini semua adalah usaha daripada orang untuk dapat nata kalbunya, nata batinnya, sehingga dia bisa sabar, bisa ajur ajar. Artinya bisa melihat situasi kepada siapa saja, kepada siapa saya ini sedang bergaul, dan ada di mana saya ini. Jadi kan berpikir di dalam kehidupan orang-orang Jawa ini adalah berusaha untuk tepo seliru, anda pasuk, mempunyai hati yang benar, syarat, dan dalam hal apapun. Nah, dari sebutnya apa yang ada di dalam sifat-sifat orang atau manusia, semua itu ingin supaya batinnya ini murni, batinnya itu suci, batinnya itu bersih. Nah, maka dikatakan di dalam tadi Lukas 11 ayat 27 dan 28. Coba kita lihat ya. Lukas 11
ayat 27 dan 28. Dikatakan demikian, ya, dikatakan demikian. Ketika Yesus berbicara, bersuruhlah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbicara kepada Yesus dan katakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya, ini adalah menunjuk kepada Maria. Maria dikatakan sebagai orang yang berbahagia karena sebagai tempat atau sarana dilahirkannya Sang Sabda dan disusuinya. Lah, sebagai orang yang dijadikan sarana menjelmanya Sang Sabda itu tidaklah sembarang perempuan. Kalau perempuan ngember itu nggak mungkin dipakai. Kalau perempuannya suka lambe turah, ya tidak akan dipakai. Kalau pikirannya melecet, itu juga tidak dipakai. Apalagi perempuan atau wanita yang ugal-ugalan, hatinya tidak bersih, ya tidak dipakai. Bahkan Maria sebagai tempat dan sarana menjelmanya Sang Sabda itu telah dibayang samarkan dari dulu. Ketika orang-orang Israel yang ada di bawah jajahan Mesir menyeberang laut Tiberau, lautnya dipecah sehingga dia bisa jalan, itu adalah merupakan bayang samar tentang keberadaan Maria. Melahirkan tapi tetap perawan, disemak belukar, ya, terbakar namun tidak habis. Itu juga bayang samar tentang Maria, ya, juga mengenai dituliskannya Taurat di dalam roh batu, ditulis oleh jari Allah sendiri. Itu juga bayang samar tentang Maria. Berarti kan demikian, sosok seperti Maria ini telah dibayang samarkan dan telah diungkapkan. Bahkan dalam Kejadian, anak dari perempuan akan melahirkan dan akan menginjak-injak kepala ular. Semua ini adalah merupakan suatu tanda mengenai hadirnya Maria yang melaluinya Sang Sabda itu akan menjadi manusia. Untuk apa? Mengembalikan manusia kepada kodrat asalinya. Apa Yesus katakan? Orang yang berbahagia adalah dia yang melakukan kehendaknya. Lah, Maria adalah perempuan atau sosok yang melakukan kehendaknya, bahkan dia tidak takut dengan apa itu kematian. Dia tidak takut dengan apa itu siksaan. Dia tidak takut dengan apa itu pembulian. Karena di dalam adab Yahudi, hamil tanpa lelaki diapakan masa dirajam. Ya kan? Dilempari batu, disiksa. Tetapi Maria, I don't care with that dangerous. Saya tidak takut dengan bahaya. Saya hanya mengikuti Allah dan mengikuti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup. Maka dia berkata, jadilah apa yang menjadi kehendakmu. Berarti apa demikian? Maria itu orang suci, Maria itu orang murni, Maria itu orang yang tak bercacat, sekaligus wanita pemberani. Makanya kita jadi wanita, jangan jadi wanita
yang suka mejeng tapi licik. Nah kan? Jangan seperti itu. Berdirilah tegak seperti Maria. Apalagi kita peringati pada waktu saat menuruti kehendaknya. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada Maria ini, kepada orang tanya ini, supaya apa? Diikuti langkah-langkah Maria yang gagah berani, mau mengambil risiko dan mengandung bayi yang adalah kehendak Allah, bukan hasil kumpulnya laki-laki perempuan, tetapi karena rahmat Allah melalui roh di dalam kehidupan Maria. Jadi kalau demikian, Maria bisa seperti ini karena hatinya suci. Maria bisa melakukan ini karena hatinya teguh. Maria bisa melakukan ini karena cinta kepada Allah. Orang kalau cinta kepada Allah takut mati. Enggak. Orang yang cinta Allah tidak juga suka ngomong macam-macam. Bully pun juga tidak. Apalagi suka gosip. Enggak. Maria tidak seperti itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Maria ceplos dan persis dengan bayi yang dilahirkan. Seperti halnya dikatakan di dalam apa? Di dalam Filipi 2, coba kita lihat ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11 yang demikian bunyinya. Ya. Yang demikian bunyinya. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ya, orang-orang pilih disuruh supaya mempunyai perasaan yang sehati di dalam Kristus. Artinya apa? Memfokuskan hidupnya kepada Allah. Ya, mancar kehidupannya itu diarahkan pada Allah. Artinya apa? Tidak ada keterikatan dengan jagat, walaupun jagat itu perlu. Makanya para bapak gereja senantiasa mengatakan apa? Pada waktu kamu hidup, hendaknya kau mati, supaya pada waktu mati kau hidup. Dan orang Jawa mengatakan mati sajroning urip. Artinya apa? Artinya hidupnya difokuskan dan diberikan sepenuhnya untuk Allah. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya apa? Dia ngandapke diri atau merendahkan diri dan mau dikontrol, diterangi dan dibimbing kepada jalan-jalan ilahi. Nah, ini adalah orang yang dikatakan nata diri atau orang yang mempunyai ilmu. Nata batinnya, mata perasaannya, nata pikirannya, supaya tidak aneh-aneh. Tetapi pikiran yang ditata adalah pikiran untuk menuju kepada kesucian. Nah, ini yang dikatakan orang yang ngilmu. Makanya dapat dikatakan orang yang punya ngilmu enggak, Mas Andi? Ngilmu. Ya kan? Jadi bukan ilmu tapi ngilmu. Nata batinnya, nata kalbunya, nata hatinya. Makanya orang yang suka ngilmu itu gentur pasange, gentur sholate, gentur memerangi nafsu-nafsu daging. Seperti kemarahan, dengki, suka gosip, itu harus dihilangkan. Apalagi menyalahkan orang yang tidak salah.
Nah ini harus dilipas. Lah Maria melakukan itu, makanya hidupnya berkenan di hadapan Sang Kalik. Juga dikatakan dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan keliru. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Maaf tadi. Dengan ini hendaknya kamu saat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau istilah Mas Andre katakan endodoksi, ya kan? Pamer diri, ya, ingin dipuji, ingin disanjung, itu wong opo. Apalagi kalau menjadi orang Kristen ortodok lagi, kalau suka seperti itu, pertanyaan itu ortodok opo? Padahal kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang betul-betul masuk di dalam tataran ilmu. Artinya nata batinnya, artinya nata kalbunya, artinya nata hatinya. Nah, nata ini memang seperti dioperasi. Ya, kalau orang mau sembuh, kan ada kankernya kan dioperasi. Ya dihancurkan. Supaya apa? Supaya sembuh. Nah kita pun sebagai orang ortodok juga kadang perlu dioperasi, diobok-obok. Kalau kamu salah ditegur. Ada yang mengatakan, wah Romo tidak mengasihi yang ditegur. Justru kalau saya tidak negur ya salah. Yang ditegur kalau salah. Supaya apa? Supaya sembuh hatinya, sembuh pikirannya, sembuh tindakannya, dan sembuh kehendaknya. Sehingga dengan demikian kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Itu katakan juga, ya. Dan jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tidak boleh apa? Egois. Nah, kata-kata kita itu egois. Enggakku, tutup enggakmu kok. Nah ini dikatakan jangan seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena kesusahan orang lain adalah kesusahan kita. Penderitaan orang lain juga penderitaan kita. Ya, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Makanya manusia itu selalu merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah, yang selalu ekstasi keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri di dalam roh, saling terkait, saling merasakan, saling mendiamkan. Nah, manusia dikatakan sebagai gambar Allah. Berarti manusia juga berekstasi menuju pada dirinya sendiri di dalam kasih, yaitu orang lain. Makanya Paul Bakerja mengatakan kalau kamu tidak dapat mengasihi saudaramu, kamu tidak lengkap jadi manusia. Maka kalau kamu tidak bisa melihat wajah saudara seperti wajahmu sendiri, kamu tidak jadi manusia atau kamu kewan. Ngerti kewan? Binatang. Nah kita bukan binatang, tetapi kita adalah makhluk yang adalah gambar dan rupa Allah yang mampu merefleksikan hidup Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi juga terkait dengan orang lain. Terus katakan juga di sini, ya, dikatakan juga hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hati kita harus seperti hatinya Kristus.
pandangan kita seperti pandangan Kristus. Kata-kata kita seperti kata-kata Kristus. Dan perbuatan kita seperti perbuatan Kristus. Artinya mengasihi, murah hati, peka, dan tidak mau hidup sendiri, tetapi selalu berbagi dengan orang lain. Karena orang lain itu adalah diri kita sendiri. Makanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sakral juga. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Dia sangat rendah hati sekali. Dia firman Allah yang tinggal di dalam Allah, yang mempunyai kuasa, mempunyai wibawa, mempunyai kemuliaan, mempunyai everything. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tetapi dia menempatkan diri sebagai hamba. Nah ini, kenosis ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita harus rendah hati. Kita harus andapasol. Jangan ada gong adiku sombong. Jangan. Sombong adalah pangkal kejahatan dan pangkal masuk neraka. Kita mau masuk neraka nggak? Kita mau terpisah dari Allah nggak? Enggak. Makanya hidup harus hati-hati. Ya, tak katakan juga. Ya. Melainkan mengusulkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia sangat rendah hati di sini, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba bayangkan, ya. Makanya Yesus ini dikatakan sebagai the moralis, the real moralis. Artinya apa? Dia adalah sang moralis sejati. Betul-betul mempunyai sikap andapasol. Dia tidak memperdulikan dirinya. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ini juga diikuti oleh Stefanus. Ketika dia dirajam, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah bentuk kerendahan hatian dan pemaaf. Nah ini adalah merupakan hidup Kristus yang terimplementasi di dalam kehidupan kita manusia. Makanya kehidupan orang Kristen itu harus ngelmu. Nata batinnya, mata nafsunya, nata pikirannya, supaya kita terlalu fokus kepada Allah. Juga dikatakan, katakan demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sikap-sikapnya seperti inilah akan menjadi suatu bukti bahwa Yesus itu sang rendah hati. Yesus itu adalah sang manusia, tapi manusia yang tanpa cacat, manusia yang tanpa salah, manusia yang suci dan agung. Lah, ayat ini atau bacaan kita saat ini mendorong kita mempunyai sikap seperti halnya siapa? Maria. Seperti halnya Yesus yang menuruti kehendak Allah di dalam hidup. Nah, kita juga harus seperti itu.
di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam gerak kita. Itu harus mengimplementasikan sifat dari karakteristik Yesus di dalam hidup kita. Caranya gimana? Menurut kekuatan kita tidak bisa, tetapi harus menyatu tunggal. Nah, disinilah peranan sakramen di dalam gereja itu sangat penting. Bisa memberikan kekuatan kita di dalam mempertahankan kesucian yang ada di dalam hidup kita. Sholat itu memperteguh kita, membaca kitab suci, memberikan inspirasi kita untuk tidak goyah, tetapi tetap berfokus pada Allah supaya hidup suci dan Allah. Sebagai suatu prinsip yang dapat kita berikan pada kita adalah tetaplah hidup dalam kesucian dan mengikuti kehendak Allah, karena di sanalah pembaruan kita dan di sanalah Allah berkenan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anugerahkanlah selalu dirimu kuasa-Mu. Boleh kiranya kami menyampaikan kemuliaan padamu, kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kita semua dalam kerajaan-Nya, kerajaan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengatakan di tuntutan kita sorgi, para imam yang melakukan liturgi suci umat yang tidak hadir pada saat ini, juga pekerjaan misi atau di Indonesia, ingatlah dalam kerajaan-Mu sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Raja dari segala sesuatu yang secara tanpa diiring oleh para malaikat. Marilah kita lengkapi doa kita kepada Tuhan. Bagi benar-benar Tuhan yang mulia yang dipersembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah selamatkan kasih dan terima kami
menyalakan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Bagi sepenuh hari ini agar hidup sempurna, suci, damai dan tanpa berbuat dosa. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Setiap menjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Penghapusan dosa-dosa dan pengampunan kita, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Bagi segala Tuhan. yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi pertama dunia, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Mengampuni sisa-sisa hidup kita di dalam perjalanan tobatan, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Secara Kristen tanpa san, tanpa celah dan sejahtera, serta baik tanggung jawab kita yang baik dan bertata pengadilan Kristus yang menaklukkan itu, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Yang ibu tata suci murid kata mulia santia dan selalu perawatan kalian dengan sinar para suci marilah kita menyerahkan diri kita sendiri secara berdalai dan dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Yang tunggal yang dengan berpuji bersama dengan Roh Kudus, Maha Baik dalam hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Kita mengasihi sama satu sama lain, agar dengan satu pikiran kita boleh mengaku. Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal satu dalam Sang, tak terpisahkan. Pintu gerbang dalam hikmat mari kita memperhatikan. Ciptalah tidak bumi dan segala sesuatu yang kelihatan umumnya tak kelihatan, daripada satu Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan juga diciptakan satu zat hakikat Sang Bapa yang melalui segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menyelamatkan Sang Roh Kudus dan dari Sang Peran Maria serta menjadi manusia, telah disalurkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus yang menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik surga setelah duduk di sebelah Sang Bapa. Setelah Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaan kita ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus dalam sebab hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi penghapusan dosa-dosa. Aku mengumpulkan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Mari kita beri tegak dengan baik. Mari berdiri dengan rasa gentar dan kusuk. Mari perhatikan agar kita belum persembahkan penyembahan kudus di dalam damai sejahtera. Persembahan pujian. Kasih karunia Tuhan Kristus dan kasih Allah Sang Bapa serta Tuhan Sang Roh Kudus menyertai yang semua. Bagi rohmu juga. Marilah kita mengangkat hati kita. Kami angkatkan kepada Tuhan. Marilah kita mengaturkan syukur kepada Tuhan. Sungguhlah patuh dan benar. Sambil menyanyi, menyuarakan, meneriakan dan mengatakan kidung keunggulan. Kudus, 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 Yehovah
tinggi, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi. Alhamdulillah, makanlah inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Kita dengan cara makan katanya, minumlah engkau semua darinya. Inilah darahku daripada perjanjian baru yang telah dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Dan anugerah yang dari milikmu kepadamu kami persembahkan bagi semua dan melalui semua. Kami puji Engkau, kami berkati, padamu kami bersyukur ya Tuhan, serta padamu kami memohon, ya Allah kami. Lagi kami persembahkan kepada penyembahan kali dan tanpa turunnya acara ini, serta kami minta berdoa mohon turunkanlah roh yang kudus ke atas kami dan ke atas benda-benda anugerah yang kami persembahkan, serta buatlah roti ini tubuh Kristusmu yang mulia. Amin. Dan apa yang dalam cawan ini darah Kristusmu yang mulia. Amin. Ubahkan mereka dengan roh yang kudus. Amin. 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 Istimewa mewah bagi tata suci, murni terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan selalu Perawan Maria. Tunggulah patuh dan benar, memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati, sangat termurni, serta bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubin, tak terbanding lebih mulianya daripada serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Lebih daripada itu, mempelai Tuhan akan metropolitan kita Sergi. Jagalah dia bagi gereja-gereja kudusmu dalam sejahtera, keamanan, hormat, kesehatan, dan panjang umur, untuk mengajarkan firman kepadamu secara benar, dan karena kelakar dengan satu suara dan satu hati, boleh memuliakan dan memuji nama-Mu yang agung dan hebat, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Dan kasih karunia dari Allah kita yang maha besar dan Juru Selamat kita Kristus, kiranya menyertai engkau semua. Bagi rohmu juga. Berkati orang suci, lagi sekali lagi dalam sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan. Kasihanilah. Dan surah yang mulia yang telah dipersembahkan dan sucikan ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Kasihanilah. Pengasih yang telah beri makan sebanyak surga dan nampak oleh mata, bagi nafas bau-bau harum rohani menghidupkan kita, rahmatilah dan karena Sang Roh Kudus, sementara kita memohon persatuan iman dan bagi persekutuan Sang Roh Kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang pada lain serta segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kami ya baginya layak kami dengan keberanian tanpa hukuman,
berani untuk mengatakan kepala surga bersifat dan mengatakan Apakah beda di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, muliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Tangan kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Oleh kasih Tuhan. karunia dan belas kasihan serta kasih dari anak Tuhan pada manusia, yang dengan Engkau itu dipuja bersama Roh Maha Kudus, Maha baik dan berikut sekarang dan selalu, tak sepanjang segala abad. Amin. Ayo perhatikan benda-benda suci bagi orang-orang suci. Saja yang suci, satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Ya Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus putra dari Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang dosa, yang di antara aku yang utama, juga aku percaya bahwa ini aku dunia supaya dalam dunia. Oleh karenanya aku berdoa kepadamu yang seharusnya yang seharusnya janganmu yang tidak kamu berdoa terimalah aku yang berdoa sebagai manusia Islam kamu, karena aku tak akan membicarakan kasih kepada musuh-musuh, serta tak akan mencium sebagaimana Yudas, namun sebagaimana sekujur aku akan mengaku. Ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Kau datang dalam kerajaan-Mu, bukan bagi penghakiman ataupun bagi penghukuman, bahwa aku ikut ambil bagian dalam rahasia kudus-Mu. Ya Tuhan, tetapi bagi penyembuhan jiwa dan tubuh. Amin. Pujilah Dia di tempat tinggi. Haleluya, haleluya. dengan rasa gentar bergalah, dengan iman dan dengan kasih, datang mendekatlah. Itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Terimalah aku hari ini, Putra Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta misteri kamu. Karena aku tak akan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu, serta tak akan menciummu sebagaimana Yudas, namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku. Menyatakan aku apabila kau datang dalam kerajaan-Mu. Biarlah keselamatan membantu dan berkat dalam hasil milikmu. Kita telah melihat terang benar
yang terima sabro yang dari surga. Jika katamu Kan iman benar, menyerahkan Tritunggal yang tak terpisahkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Pujianmu ya Tuhan, agar kami dapat menyanyikan kemuliaan-Mu. Engkau telah membuat kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta mustikamu ya Tuhan. kita sekarang dan selalu terpanjang segala abad. Datailah kami dalam kekudusan-Mu, agar kami dapat tinggal dalam kebenaran-Mu sepanjang hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah tegak berdiri setelah dengan layak kita menerima Kristus yang bersifat ilahi, kudus, murni, surgai, berhidup dan hebat dengan layak. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Tolonglah selamatkanlah kasih-Nya dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Sambil memohon pada Tuhan agar setiap hari ini kiranya kita boleh hidup sempurna, suci, damai dan tanpa berbuat dosa. Mari kita menyerahkan diri kita sendiri secara berlain dan dengan segenap hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Mari kita keluarkan damai, mari kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, memberkati orang yang menyampaikan berkat bagimu dan menunjukkan orang meletakkan keyakinan padamu, selamatan umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Lindungilah tubuh gerejamu sepenuhnya serta sucikanlah mereka yang mencintai kemahmu. Muliakanlah mereka dengan kuasa ilahimu dan jangan membuang kami takkan harapan kami padamu. Anugerahkanlah damai sejahtera pada dunia, pada gereja-gerejamu, kepada para mangku jabatan kerohanian, kepada pemimpin-pemimpin negara kami dan kepada semua umatmu. Karena segala pemberian yang baik serta setiap karya sempurna berasal dari atas turun dari Bapa kesejahteraan, dan kepada menyampaikan kemuliaan dan ucapan syukur tak penyembahan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dan pujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Berkat Tuhan dan pengasihannya turun atas saudara sekalian melalui rahmat tidaknya serta kasih-Nya akan manusia, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Kristus Allah dalam kami, kemuliaan bagimu. Dan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah ya Bapa dan berkat. Sang Kristus kita benarnya telah bangkit dari mati, menyelamatkan masih kita sebagai lemah baik, yang maha kasih dan maha pengasih manusia. Melalui doa dari punya tersuci murni, melalui kuasa salib yang mulia dan berhidup, melalui penerimaan dari kuasa surgawi,
Doa sapa tentang jalan naftan Nabi yang mulia Yohanes pemberi salam. Doa sapa dari para suhada yang suci, mulia dan unggul. Doa sapa dari para pasuci yang termalah. Doa sapa dari Sang Kristus, kakek Yakub dan Hana. Doa sapa dari jana suci Maria yang namanya kita peringati hari ini, serta doa sapa dari para orang suci semua melalui doa-doa para pasuci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin. Berkati kami dan yang menyucikan kami. Berkati ya Tuhan, semoga panjang umur. Amin.